tentang al-marja'u fit tafsir, yaitu referensi di dalam tafsiran Al-Quran. Dan Syekh rahimahullah ta'ala, beliau menyebutkan ada empat hal, atau ada, ya, yang pertama firman Allah Ta'ala. Referensi yang pertama adalah firman Allah Ta'ala itu sendiri, dan ini masuknya adalah penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran, tafsirul Quran bil Quran. Yang kedua adalah dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka ini masuknya penafsiran Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian masuk ke referensi yang ketiga, yaitu kalamus sahabati radhiyallahu anhum. Kalamus sahabati radhiyallahu anhum. Baik. Di ahad yaqra, ada yang membaca malam ini? Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala. Kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama zawul ilmi minhum wal inayati bit tafsiri li'anna al-Qur'ana ya cukup. Jim, kalamus sahabati radhiyallahu anhum la siyama zawul ilmi minhum wal inayati bit tafsir. Referensi atau rujukan yang berikutnya di dalam menafsirkan Al-Quran adalah ucapan sahabat radhiyallahu anhum. La siyama, terlebih lagi, zawul ilmi minhum wal inayati bit tafsir, yaitu orang-orang yang memiliki ilmu di antara para sahabat, wal inayah bit tafsir, dan yang memiliki perhatian dengan tafsir. Ikhwas sekalian, di sini ada hal yang diingatkan oleh Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, bahwa beliau mengatakan la siyama dzawul ilmi minhum, terlebih lagi para sahabat yang memiliki ilmu di antara mereka. Karena para sahabat, ikhwas sekalian, radhiyallahu ta'ala anhum, di antara mereka ada yang ilmu dibandingkan sahabat yang lain, ilmunya bertingkat-tingkat. Ilmunya bertingkat-tingkat. Di antara mereka ada yang banyak meriwayatkan hadis. Di antara sahabat juga ada banyak, ada yang kurang dari itu. Dan ini bukan celaan kepada para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum. Karena di antara para sahabat ada yang keilmuan di dalam tafsir ini melebihi yang lainnya, sehingga banyak nukilan-nukilan tafsir Al-Quran dari sahabat tersebut. Akan tapi semuanya memiliki keutamaan. Makanya sahabat ini tidak ada yang menandingi keutamaan mereka, karena mereka memiliki fadlus suhbah, memiliki keutamaan berteman, menjadi sahabat Nabi SAW, dan ini tidak didapatkan selain mereka. Nah, lianna al-Qur'ana nazala bi lughatihim, karena Al-Quran turun
dengan bahasa mereka di zaman mereka, fi asri. Kemudian Syekh mengatakan, wali'annahum ba'dal anbiya asdaqun nasi fi talabil haq. Karena mereka setelah para nabi adalah manusia yang paling jujur di dalam mencari kebenaran. Di dalam mencari kebenaran. Jadi kalau kita ingin mencari referensi rujukan dalam tafsir, tingkatan yang ketiga adalah dengan ucapan. Kenapa kita pilih ucapan sahabat? Syekh rahimahullah di sini antum perhatikan kitabnya menyebutkan beberapa poin sehingga para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka terpilih menjadi rujukan di dalam tafsir. Yang pertama adalah annahum asdaqun nasi fi talabil haq. Bahwasanya mereka manusia yang paling jujur di dalam mencari kebenaran. Kita tahu para sahabat radhiyallahu taala anhum mereka di dalam meniti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam hal tersebut. Sebagai salah satu contohnya adalah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam salat mengimami mereka, dalam posisi Nabi sallallahu alaihi wasallam menggunakan alas kaki. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum di belakang beliau sebagai makmum yang mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam juga memakai alas kaki. Namun di saat salat Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan wahyu oleh Jibril. Diberikan wahyu oleh Allah melalui Jibril bahwa di sandal atau alas kaki Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada kotorannya, ada kotoran atau suatu hal yang najis, sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk melepas alas kakinya pada saat itu juga. Nah, para sahabat radhiyallahu taala secara spontanitas mereka langsung melepas alas-alas kaki mereka di saat itu juga. Jadi intinya, ikhwas sekalian, bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum itu mereka terdepan di dalam meniti jejak Nabi sallallahu alaihi wasallam sehingga mereka adalah orang-orang yang paling jujur. Yang kedua, wa aslamuhum minal ahwa. Dan yang paling selamat, manusia yang paling selamat dari hawa nafsu siapa? Para sahabat radhiyallahu taala. Para sahabat radhiyallahu taala. Ya meskipun mereka mendapatkan kebenaran itu dari selain mereka. Meskipun kebenaran yang mereka cari, yang mereka dapatkan itu dari orang yang kecil di antara mereka. Dan ini juga menunjukkan poin yang pertama tadi, bahwa para sahabat radhiyallahu taala anhum terdepan, ya, orang-orang yang paling jujur di dalam mencari kebenaran. Sehingga mereka, para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka tidak merasa malu untuk menerima kebenaran meskipun dari orang lain, yang mana orang lain tersebut mungkin umurnya lebih muda daripada mereka. Siapa yang tahu kisahnya Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bersama pembesar para sahabat radhiyallahu taala? Ada yang tahu dari antum?
Fadal, ada yang tahu dari kelas kalian tentang kisah sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu? Ada Ustaz. Nah, tafadhal. Itu ketika Ibnu Abbas mengikuti rapat atau kumpul-kumpul bersama sahabat yang senior. Kemudian ada sebagian sahabat yang seperti apa ya? Seperti bahasanya seperti meremehkan. Kenapa anak kecil ikut rapat dengan orang-orang yang dewasa? Kemudian Umar menjawab, sungguhnya dia telah bagus dalam pemikirannya. Kira-kira Ya, seperti itu. betul. Di dalam riwayat Bukhari rahimahullah dikisahkan bahwa ketika para sahabat membesar, para sahabat radhiyallahu taala anhum berkumpul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mendatangkan Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas, yang beliau adalah termasuk sahabat yang masih muda dibandingkan dengan pembesar-pembesar para sahabat. Maka para sahabat radhiyallahu taala anhum pada saat itu mencela Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kenapa engkau menghadirkan anak kecil itu? Kenapa kamu tidak menghadirkan orang lain? Kan masih banyak. Kenapa kamu hadirkan Ibnu Abbas? Kemudian Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ingin menunjukkan kepada sahabat yang lain bahwa Ibnu Abbas ini memiliki keilmuan. Akhirnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, apa yang kalian katakan tentang tafsir surat An-Nasr, yaitu firman Allah Ta'ala, idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Para sahabat radhiyallahu ta'ala anhum, mereka kebanyakan mengatakan maksud dari surat itu adalah apabila telah datang pertolongan dan kemenangan, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam diperintahkan untuk bertasbih, memuji kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meminta ampun kepada Allah. Semuanya mengatakan seperti itu, kecuali Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhum, maka Umar mengatakan, ma taqulu ya Ibnu Abbas, apa yang kau katakan wahai Ibnu Abbas? Maka Ibnu Abbas mengatakan, ini adalah pemberitahuan dengan dekatnya ajal Nabi
Afwan ada sedikit kendala. Mohon untuk tetap berada di dalam sampai Ustadz Irfan kembali lagi. Ya. Mohon maaf santri sekalian karena ada gangguan sinyal di tempat Ustadz Irfan Hafizullah Ta'ala. Diharapkan antum semua masih di dalam Zoom sambil menunggu beliau masuk kembali. Barakallahu fiik. Maka Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, "Ma taqulu ya Ibnu Abbas, apa yang engkau katakan kepada Ibnu Abbas?" Maka Ibnu Abbas mengatakan ini adalah pertanda dekatnya ajal Nabi sallallahu alaihi wasallam, dekatnya kematian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ini menunjukkan ikhlas kalian bahwa sahabat radhiyallahu taala anhum terdepan di dalam mencari kebenaran, kemudian mereka paling yang selamat dari hawa nafsu. Kenapa? Karena di zaman para sahabat radhiyallahu taala anhum itu fitnah itu sangat sedikit dibandingkan dengan di zaman setelah zaman sahabat radhiyallahu taala. Kemudian yang ketiga, kata Syekh, wa atharuhum minal mukhalafah allati tahulu bainal mar'i wa bainat tawfiqi bis-shawab. Dan para sahabat dijadikan ucapan mereka sebagai rujukan di dalam tafsir karena sebab yang ketiga adalah mereka manusia yang paling suci dari mukhalafah, penyelisihan, dari pelanggaran, dari maksiat, dari dosa, yang mana dosa tersebut tahulu bainal mar'i wa bainat taufiqi. Yang mana sebuah kemaksiatan, ikhwas sekalian, itu bisa menghalangi, tahulu itu menghalangi antara seseorang dengan taufik Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan kebenaran. Makanya ikhwas sekalian, dosa dan maksiat itu di antara sebab terhalangnya seseorang untuk berbuat kebaikan atau mendapatkan taufik untuk kebenaran. Jadi dosa dan maksiat. Dan semoga Allah Azza wa Jalla melindungi kita dari hal tersebut. Kenapa? Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Muhammad. Allah taala berfirman, "Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum." Apa artinya? Dan orang-orang yang walladzina ihtadaw, orang-orang yang mendapatkan hidayah, mencari hidayah, zadahum huda. Allah tambahkan hidayah untuk mereka.
wa atahum taqwa. Dan Allah akan memberikan kepada mereka ketakwaan mereka. Ayat ini di surat Muhammad, mantuk, antum belajar usul fiqh ya, ada istilah mantuk dan mafhum, ya kan? Mantuk itu apa? Mantuk itu yang tersurat, yang tertulis. Kalau mafhum yang tersirat, yang dipahami dari ayat tersebut. Mantuk ayat tersebut bukan mantuk kepalanya mantuk. Mantukul ayat maksudnya adalah zahir yang nampak dari ayat tersebut. Orang yang mendapatkan hidayah terhadap apa yang Allah turunkan dari Al-Quran dan kebenaran, Allah akan memberikan kepadanya hidayah. Ya kan? Baik, yang difahami dari ayat itu, mafhum al-ayat, yang difahami dari ayat itu apa? Orang yang belum mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah tidak menambahkan hidayah kepadanya. Allah akan menambahkan hidayah dan ketakwaan pada siapa? Kepada orang yang ihtada, mengambil hidayah. Ada orang belajar ikhlas di dalam menuntut ilmu, pergi ke ma'had, mencari ilmu, mencari kebenaran. Allah tambahkan hidayah untuk 1 tahun, 2 tahun, terlihat hidayah dan ketakwaan pada dirinya. Tapi orang yang nggak mau mencari hidayah, berarti Allah tidak akan menambahkan hidayah. Makanya Allah Ta'ala berfirman di ayat lain, فَبِمَا نَقْدِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً. Kita pernah bahas ayat ini. Karena sebab mereka mengingkari janji. فَبِمَا نَقْدِهِمْ, mereka mengingkari janji-janji mereka. لَعَنَّاهُمْ, kami laknat mereka. وَجَعَلْنَا قُلُوبَهُمْ قَاسِيَةً, dan kami jadikan hati-hati mereka itu keras. Ini karena sebab mereka mengingkari janji mereka, bermaksiat kepada Allah Subhanahu. Oleh karenanya, ikhwas sekalian, di antara hal yang bagus juga adalah bahwa ketika kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, ketika kita ingin mendapatkan hidayah dari Allah, kita hendaknya bertaubat dan mendekatkan diri kepada Allah. Oleh karenanya, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah taala di kesempatan yang lain, beliau pernah menyampaikan bahwa apabila engkau ditanya tentang suatu permasalahan, hendaknya engkau beristighfar terlebih. Jadi sebelum berfatwa, seseorang hendaknya beristighfar terlebih agar dia mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya ini perkara yang besar, ikhwas sekalian. Dihalangi seseorang dari hidayah dan ketakwaan, sebabnya adalah kemaksiatan. Bisa jadi sebabnya adalah kemaksiatan yang dia lakukan. Dan para sahabat radhiyallahu taala anhum, mereka orang-orang yang selamat dari kemaksiatan tersebut. Sehingga ucapan mereka dijadikan sebagai salah satu rujukan di dalam masjid. Kita ambil satu contoh. Walidzalika amtsilatun katsiratun jiddan. Untuk hal tersebut ada banyak beberapa contoh.
Yang pertama adalah firman Allah Ta'ala, wa in kuntum marda, dan jika kalian sakit, aw ala safarin, atau dalam keadaan safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, atau telah datang salah seorang dari kalian itu buang air, aw lamastumun nisa, atau kalian menyentuh perempuan. Yang kita perhatikan di sini adalah kalimat lamastumun nisa. Faqad shahha, dan telah sahih dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan annahu fassara al-mulamasata bil jima', bahwasanya beliau Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan mulamasah, menyentuh, di dalam ayat ini dengan jima', yaitu hubungan suami istri. Maka apabila seorang melakukan hal tersebut, ini di antara pembatal wudu. Baik. Al-lams di sini, artinya adalah al-jima'. Dan perhatikan huruf au di situ. Au ala safar, au jaa ahadun minkum minal ghaid. Au di sini bermakna wa, bermakna dan, bukan atau. Dari mana kita tahu? Karena Allah Ta'ala berfirman di ayat ini, wa in kuntum marda aw ala safar. Maksudnya, jika kalian sakit sehingga kalian tidak bisa menggunakan air, bersuci dengan air, aw ala safar, dan kalian dalam kondisi safar, aw jaa ahadum minkum minal ghaid, dan kalian datang dari salah seorang dari kalian itu ghaid. Ghaid ini buang hajat. Asal makna ghaid itu asal maknanya adalah tempat yang rendah. Dan dahulu orang-orang jika ingin buang hajat, mereka pergi ke tempat yang rendah. Untuk apa? Untuk buang hajat, supaya tidak terlihat oleh orang lain, sehingga mereka turun ke tempat yang rendah, dan itu dinamakan al-ghaid, untuk buang hajat di situ, agar tidak terlihat oleh orang lain. Tsumma stu'mila hadzal lafz, kemudian digunakan lafaz ini di ma yata'allaq bi qada'il hajat, di dalam hal-hal yang berkaitan dengan buang hajat. Jadi au di kalimat aula au jaa ahadum minkum minal ghaid, ini artinya dan. Maksudnya kalian sakit, ya, atau kalian dalam safar, dan salah seorang dari kalian itu batal wudunya dengan apa? Dengan ghaid, dengan datangnya buang hajat. Maka di sini ada syariat tayamum. Jadi au di sini bermakna wa, artinya dan. Baik. Lamastumun nisa, artinya di sini adalah al-jima', yaitu hubungan suami istri, hubungan badan suami istri.
Dan bukan bermakna menyentuh dengan tangan. Bukan bermakna menyentuh dengan tangan. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat ini menyebutkan kewajiban mandi dan kewajiban berwudu. Kewajiban mandi dan kewajiban berwudu. Jadi berwudu dan mandi di ayat ini. Baik. Jika maknanya adalah menyentuh dengan tangan, maka di ayat tersebut ada pengulangan, yaitu pengulangan di dalam menyebutkan bersuci dengan wudu. Antum sudah belajar fikih ya? Kalau hadas kecil itu kan diangkat dengan berwudu. Hadas besar, contoh hadas besar apa? Itu tadi, mohon maaf, melakukan hubungan badan suami istri. Baik. Di ayat ini disebutkan dua cara bersuci, yaitu berwudu dan mandi. Berwudu dan mandi. Jika yang dimaksud dengan lamastumul nisa adalah menyentuh dengan tangan, bukan bermakna jima, maka di dalam ayat tersebut ada pengulangan. Pengulangan apa? Pengulangan di dalam cara bersuci dari hadas kecil. Padahal Allah Subhanahu wa taala yang Allah maksud makna dari ayat ini adalah hadas besar, yaitu melakukan hubungan badan suami istri. Maka makna dari aula mas'ul nisa di sini adalah al-jima. Maka maknanya adalah al-jima. Baik. Ini di antara contoh tafsir Ibnu Abbas diambil sebagai rujukan dalam tafsir. Dan ikhwas sekalian, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu itu didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan doa Allahumma faqihni wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah dia di dalam agama dan ajarilah dia ta'wil. Wa ta'wil huna bermakna tafsir. Ta'wil di sini maknanya adalah tafsir. Sehingga ahlul ilm mengatakan ta'wil indal mutaqaddimin bermakna tafsir. Ta'wil di dalam istilah ulama mutaqaddimun artinya adalah tafsir. Amma indal mutaakhirin, adapun takwil di kalangan orang-orang belakangan, qad yakhtaliful makna. Maknanya terkadang berbeda. Ada yang memaksudkan dengan takwil maknanya adalah penyelewengan dari makna yang hak kepada makna yang batil, atau takwil juga bisa bermakna indal mutaakhirin di kalangan orang-orang belakangan. Nah, maknanya adalah tafsiran. Baik, ikhwas sekalian, insyaallah sampai di sini dulu perjumpaan kita pada malam yang berbahagia kali ini, dan mohon maaf banyak kekurangan di sana dan di sini. Semoga apa yang kita dapatkan di kesempatan kali ini bernilai pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala,
menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita dan menjadi ilmu yang menjadi hujah untuk kita, bukan hujah di atas kita di hari tiada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sampai di sini dulu. Ucapkan jazakumullah khairan kepada para asatidz di pengurus pondok tahfidz Mutlak. Allah taala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Ustaz Ibrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustadz Irfan hafizahullah taala. Demikian tadi pelajaran yang kita ikuti bersama. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Baik, terakhir kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.